Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video praktikum Jarkom.2 di materi chapter ketiga. Pada pembahasan kali ini kita akan masih membahas konfigurasi dasar dari mikrotik menggunakan Winbox. Oke, kita langsung saja. Karena ini perkuliahannya online, saya menggunakan VirtualBox. Nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mengikuti menggunakan VirtualBox. Oke, ya ini mikrotik saya start dulu. Nah, di materi ini kita akan membahas ini yang kemarin sudah kita akan membahas memberikan fitur-fitur yang ada di Winbox, misalnya identitas dan lain sebagainya. Pada tahap ini saya buka Winbox-nya. Nah, ini sudah dijelaskan minggu lalu, tidak perlu saya ulang lagi. Saya sudah dapat. Nah, ini identitas mikrotik yang saya gunakan di VirtualBox gitu ya. Saya login dulu menggunakan MAC address, saya connect. Nah, ini dia tampilannya. Oke, saya besarkan dulu. Oke, salah satu fasilitas fitur di Winbox yaitu kita harus merubah nama board mikrotik kita. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya supaya nanti kita tidak salah dalam melakukan meremot mikrotik yang akan kita konfigurasi. Karena kalau di sini mikrotiknya ada banyak, maka otomatis di list ini juga akan ada banyak mikrotik. Kemudian kalau identitasnya semuanya sama, sama-sama misalnya namanya mikrotik, maka akan membingungkan kita mana yang akan kita remote, ya. Maka kita perlukan yang pertamanya adalah identitas. Nah, identitas kalau di Winbox itu dapat disetting di menu Sistem, yaitu di Identity. Nah, ini dia, Identity, mana nih ini Identity. Nah, ini Identity. Identity sini sesuai dengan nama yang tertampil di title bar-nya ini, yaitu Jarkom. Gitu ya. Maka kalau kita mau ganti, misalnya praktikum Jarkom. Usahakan kalau memberi nama itu hindari spasi. Jadi kalau mau dipisah gunakanlah underscore atau tanda minus seperti ini. Kemudian di apply, nanti dia akan berubah otomatis menjadi praktikum Jarkom. Ya. Oke, jadi ada di sistem, di identity. Nah, kalau melihat lagi perubahannya, itu kita disconnect dulu. Seperti ini. Nah, sekarang kita cek perubahannya apa. Identitinya sudah berubah jadi praktikum Jarkom. Di sini saya ada dua yang terdeteksi karena Ethernet saya terdeteksi dua, yaitu di port Ethernet 2 dan 3. Nah, kebetulan yang Ethernet 2 sudah ada IP, sementara Ethernet 3 belum dikasih IP. Saya connect seperti ini, jadi saya ulangi, ada di sistem, di identity. Kembali ke slide. Nah, ini seperti ini, sistem di identity. Oke, semoga teman-teman bisa paham di sini ya untuk identity. Kemudian salah satu fasilitas penting dari mikrotik di Winbox yaitu backup dan restore. Apa sih backup dan restore itu ya? Backup itu adalah melakukan salinan konfigurasi yang kemudian nanti salinan itu disimpan di media penyimpanan. Bisa di mikrotiknya, jadi mikrotik itu ada beberapa space seperti ruang penyimpanan kayak hard disk, cuma tidak besar. Tujuannya adalah untuk menyimpan backup. Nah, jadi sewaktu-waktu kalau mikrotiknya mengalami gangguan atau rusak gitu ya, maka kita dapat mengkonfigurasi lagi menggunakan salinan tersebut gitu ya. Tapi dengan syarat biasanya minimal tipenya harus sama atau dari seri yang mirip-mirip, identik gitu ya. Kemudian kalau restore itu adalah kebalikan dari backup. Backup itu menyimpan, nah kalau restore ini mengembalikan. Jadi tentunya kalau mau dikembalikan, kita harus punya dulu filenya, file backupan tersebut. Gitu ya. Jadi di restore.
sehingga settingannya sama dengan yang ada di backup tersebut. Nah, cara backup dan restore di Winbox itu cukup mudah. Kita pergi ke menu file, ya. Di menu file ini ada, nah ini sudah ada beberapa backupan yang tersimpan di harddisk media penyimpanan mikrotiknya. Tapi ini juga bahaya, kalau mikrotiknya rusak, otomatis ini tidak bisa diakses. Nah, makanya ini nanti harus di-backup lagi di komputer kita atau di media penyimpanan kita, seperti flash disk atau hard disk eksternal. Nah, di sini fitur-fiturnya ada ini. Misalnya ini yang saya sudah backup, namanya macam-macam. Kalau mau dihapus, ini tinggal tambah minus gini. Ini saya hapus lagi. Ini saya hapus lagi. Nah, saya menyimpan konfigurasi dasar, saya hapus lagi. Kita coba buat baru. Nah, cara buat baru itu cukup dengan mengklik tombol backup seperti ini. Kemudian dikasih nama. Misalnya nama backupan ini apa? Misalnya saya kasih nama konfigurasi dasar, seperti itu. Terus mau di-password apa enggak? Nah, kalau bisa ini di-password supaya hanya kita yang berhak melakukan settingan kita ini supaya tidak sembarangan di-cloning oleh orang, gitu ya. Nah, misalnya dikasih password jarcom.2, saya kasih nama jarcom.2. Nah, enkripsinya ini opsional mau pakai RC4 atau AES-SA, saya pakai yang opsional aja. Nah, kemudian di backup. Kalau ini dicentang berarti nanti filenya tidak dienkrip. Nah, ini di backup, cek, kita tunggu. Nah, ini sudah ada dasar yang tadi kita buat, namanya konfigurasi dasar titik backup. Nah, ini masih tersimpan di mikrotiknya. Terus gimana kalau mau di backup ke komputer kita, gitu ya? Itu dengan cara di-download seperti ini aja, gampang sekali. Di-download, klik kanan filenya, download, terus simpan di mana? Misal saya mau simpan di desktop saya. Nah, saya tinggal arahkan ke desktop seperti ini. Saya oke. Nah, kita cek ada enggak di desktop. Nah, konfigurasi dasar titik backup. Ini sudah ada berapa ini? Saya tadi ini, berarti ini saya hapus saja nih. Nah, ini namanya konfigurasi dasar titik backup. Ekstensinya titik backup. Jadi kalau dibuka itu filenya encryption, dienkripsi. Kalau tadi kita contoh, saya buat lagi satu. Konfigurasi dasar tidak encrypt. Nah, ini don't encrypt seperti ini. Saya backup. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Saya download lagi. Saya taruh saya taruh ke desktop. Nah, ini sudah ada. Nah, ini. Tapi tetap kalau dilihat seperti ini jadinya. Sebetulnya ini masih bisa dibaca. Nah, cuma kalau kita lihat seperti ini hasilnya, masih agak susah kita pahami. Tapi masih sudah ada apanya ya, masih ada kata-kata yang huruf-huruf, angka-angka yang masih bisa kita pahami, gitu ya. Tapi agak sulit memahaminya karena ini tadi tidak dienkripsi, tapi filenya seperti ini. Ya, itu bedanya encrypt sama tidak encrypt. Oke, itu dari segi backup. Nah, kemudian begini, bagaimana cara merestore gitu. Ini tadi yang backup. Nah, caranya seperti ini, tombol backup, download. Jadi pastikan backupan kita itu harus di-download gitu ya. Nah, terus gimana cara nge-restore? Nah, restore ini seperti yang saya bilangkan, hasil backupan itu kalau mau kita restore ke mikrotik itu bisa, walaupun mikrotik itu settingannya misalnya masih settingan yang kosong. Contoh misalnya seperti ini. Di mikrotik ini tadi ada settingan misalnya IP address. Nah, ini IP-nya ini ada 2. 192, 168 dan sekian-sekian gitu ya. Nah, misal mikrotik ini nggak sengaja atau mau kita reset. Nah, kemarin cara reset sudah kita ajari, di reset seperti ini.
Yes, contoh. Terus kemudian ini saya disconnect aja sudah. Nah, kita tunggu sampai mikrotiknya kembali up, karena ini statusnya di restart, ini dia. Nah, di sini sudah bisa masuk, cuma belum bisa terhubung dengan mikrotik. Dengan Winbox-nya. Kita tunggu sebentar. Kita refresh, kalau agak lama kita refresh. Nah, ini sudah ada. Ini semuanya IP-nya sudah kosong. Kalau tadi kan ada IP di sini ya. Kita kosong, kita tes connect. Connect, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini IP-nya. Kalau tadi ada IP, sekarang sudah tidak ada. Adanya default configuration saja. Nah, gitu ya, default configuration-nya. Gimana mengembalikan settingan yang di backup tadi? Caranya adalah kita pergi ke menu file, terus kita restore, kita pilih dulu ya. Kalau misalnya filenya nggak ada, kita bisa upload. Misalnya ini kalau ada, langsung tinggal dipilih, kemudian di restore. Tapi kalau misalnya nggak ada, misalnya contoh kayak gini, misalnya nggak ada, yang mau saya backup tadi yang tidak di-encrypt ya, kita upload dulu seperti ini, kita cari filenya, yang ini yang tidak encrypt, saya open, nanti dia akan masuk di sini. Nah, ini dia, kemudian di-restore. Nah, seperti itu kok. Tinggal diklik restore. Itu kalau tadi filenya tidak ada di sini sudah hilang misalnya kan, kita harus upload dulu. Ya, dengan syarat di komputer atau di hard disk kita masih ada menyimpan file tersebut. Nah, ini saya contohkan, saya restore seperti ini, di oke. Ada password atau tidak? Ini kayaknya tadi tidak di-password. Nah, apa minta di-restart? Pastinya harus di-restart dulu. Nah, ini VirtualBox-nya otomatis nge-restart Mikrotik. Nah, ini otomatis kita close. Nah, kita tunggu lagi. Backup dan restore. Kita tunggu sampai up, kita refresh lagi. Nah, sudah kembali ya. Ini sudah ada IP-nya. Ini identitasnya juga sudah kembali ke Praxjarcom. Karena tadi kita backup namanya Praxjarcom. Ini IP sudah ada. Kita connect. Nah, akan kembali settingan yang tadi. IP address sudah ada 5.1-nya. Oke. Itu contoh dari backup dan restore. Kemudian, salah satu fitur penting yang harus kita lakukan di Winbox adalah clock, yaitu pengaturan settingan jam. Ini penting karena mikrotik itu seperti komputer, itu dia menyimpan tanggal dan waktu, hari gitu ya. Karena contohnya ada suatu settingan misalnya kayak gini, eee, setiap jam 1 siang misalnya, klien yang terhubung ke mikrotik itu akan otomatis terputus, kemudian nanti diminta untuk koneksi ulang lagi kliennya. Itu ibaratnya kayak ngereset user yang sedang online biar fresh gitu ya, mikrotiknya nanti biar fresh sehingga nanti yang online sekitar jam 1 pas gitu ya, dia akan terputus dulu, kemudian dia diminta untuk login lagi. Nah, itu otomatis kan menggunakan informasi waktu. Nah, kalau di Winbox waktunya tidak pas, tidak cocok dengan jam kita saat ini, maka nanti dia akan mengikuti jam yang mengikuti jamnya dia. Biasanya plus atau min 8 jam bedanya selisihnya. Nah, kita lihat di sini ada di sistem, di clock. Nah, di clock kita lihat jamnya berapa. Nah, kebetulan jamnya di sini sudah disetting sama dengan di tanggal sistem. Kalau ini saya punya sistem ini mengikuti auto zona waktunya otomatis. Nah, di sini kalau mau disetting manual itu diketik langsung seperti ini. Kemudian tanggal, bulan, tahun. Nah, yang perlu diingat itu yang di sini. Kalau settingannya adalah bulan, tanggal, tahun ya, bulan, tanggal, tahun. Nah, bulannya juga disingkat. Nah, singkatannya itu seperti ini. Kalau dia Januari, itu singkatannya Jan. Kalau Februari, singkatannya Feb gini.
Maret itu MAR, April itu APR, Mei itu Mei seperti ini, Juni itu seperti ini, Juli itu seperti ini, Agustus itu seperti ini, habis Agustus apa? September, September seperti ini, November, September, Oktober, Oktober itu seperti ini, November itu seperti ini, dan Desember seperti ini. Nah, seperti itu dia. Kalau dia di setting manual, ya. Jadi ini diganti sesuai dengan yang di sini. Nah, kalau misalnya eh, mikrotiknya terhubung ke internet, mending lebih baik zona waktunya itu kita set otomatis begini, auto detect. Jadi dia akan mengikuti zona waktu yang ada di internet. Tapi dia lihat dulu servernya server mana zona waktunya. Nah, di sini ada pilihan. Biasanya itu settingannya di sini awalnya manual. Nah, kalau settingannya manual, nah ini jamnya nanti akan ngaco karena dia time zone-nya auto detect. Maka kalau dia auto detect, ini kita ganti, kita cari server yang paling dekat atau yang waktunya sama dengan lokasi kita. Contohnya di Tarakan, contoh lokasi yang sama karena menggunakan waktu Indonesia bagian tengah, maka kita cari di Asia yang waktunya Indonesia bagian tengah. Kebetulan di sini ada kota Makassar. Ada Kuala Lumpur juga. Jadi Kuala Lumpur sama Makassar itu waktunya sama dengan Tarakan. Jadi kita bisa pilih ini. Nah, otomatis nanti di sini akan berubah plus 8 jam. Nah, ini yang saya bilang tadi GMT-nya. Itu kalau dia time zone-nya auto detect. Tapi kalau manual seperti ini. Ya. Nih, manual. Jadi kalau manual seperti ini, auto detect seperti ini. Syaratnya internetnya harus aktif. Ya, seperti itu. Apply, dia oke. Nanti sudah jamnya akan mengikuti. Kemudian eh, di sini kira-kira yang perlu lagi adalah auto upgrade. Ini cukup perlu karena di sini ini versi OS-nya adalah versi 6.473. Nah, kalau mau perbarui secara langsung dari servernya, cari yang stabil itu kita tinggal auto upgrade sini, tinggal di refresh, nanti akan tampil. Kalau internetnya ada, di sini akan nampil source-nya. Versinya berapa, statusnya apa. Statusnya ini biasanya stabil atau versinya yang masih versi beta gitu ya. Kita cari yang stabil, yang sudah lolos uji coba. Tuh, di auto upgrade. Nah, kita lihat lagi slide. Oke, aman ya. Jadi ada fasilitas standar seperti ini. Kemudian eh, eh, bagaimana melakukan settingan-settingan tersebut menggunakan CLI atau Command Line Interface. Perlu teman-teman ketahui, konfigurasi mikrotik itu bukan hanya menggunakan Winbox saja, tapi ada beberapa cara. Salah satunya menggunakan Telnet. Telnet itu menggunakan aplikasi seperti Putih. Kemudian ada SSH atau menggunakan kabel serial. Jika di board mikrotiknya terdapat kabel serial. Kemudian bisa menu terminal di Winbox. Jadi di Winbox itu ada menu New Terminal untuk melakukan konfigurasi. Nah, menggunakan command line atau perintah. Atau secara langsung jika mikrotik diinstal di komputer. Contohnya kalau secara langsung itu seperti ini. Mikrotiknya diinstal di komputer, kemudian dikasih layar monitor, dan kita bisa langsung settingan seperti ini. Nah, ini salah satu cara melakukan konfigurasi. Nah, jadi menggunakan layar monitor bisa ya. Kemudian keunggulan apa sih keunggulan dari CLI sebetulnya gitu ya? Keunggulannya yaitu konfigurasi mikrotik bisa jadi lebih cepat karena kita akan langsung mengetikkan perintah, istilahnya kayak menembak perintah konfigurasi. Kalau di Winbox itu kan kita ke mana dulu, misalnya ke IP, terus ke misalnya ke address dulu, kemudian ditambah lagi.
Nah, tapi kalau di mikrotik itu kita bisa lakukan dalam bentuk perintah satu baris, dia langsung mengeksekusi. Tapi perintah-perintahnya harus kita hafal. Kalau tidak hafal ya sama aja akan kesulitan. Biasanya settingan menggunakan CL ini dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah advance atau ahli di bidang mikrotiknya, seperti itu. Ini kita lihat dasarnya saja dulu. Nah, terus apalagi keunggulannya, kita bisa mengcopy paste script yang sudah ada atau langsung mengetikkan perintah tanpa berpindah-pindah jadi jendela. Jadi perintah-perintah di mikrotik itu tinggal kita copy paste di sini. Jadi ibaratnya ada perintah, tinggal klik kanan, paste, klik kanan, paste, klik kanan, paste, di enter, di enter, di enter, maka perintah itu bisa dieksekusi. Settingannya langsung mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi lebih simple juga sebetulnya menggunakan copy paste seperti ini. Kemudian, nah, di sini kita contohkan saja menggunakan new terminal yang paling mudah. Menggunakan new terminal, yaitu di sini. Aksesnya ada di new terminal seperti ini. Nah, kalau kita bingung perintahnya apa, gitu ya, atau lupa ini perintahnya apa saja yang ada di mikrotik, gitu ya. Kita bisa menggunakan fasilitas help atau pertolongan. Nah, di mikrotik kalau mau membuat pertolongan, kita cukup menekan tombol tanda tanya seperti ini. Nah, nanti akan muncul perintah apa saja yang bisa dieksekusi. Contoh, sini saya tekan tambah tanda-tandanya set. Nah, akan banyak apa namanya ini perintah-perintah yang dapat dieksekusi dan ini semua bisa digunakan, gitu ya. Nah, biasanya perintah-perintah di sini juga sudah mewakili yang ada di menu toolbox ini gitu ya, sudah mewakili. Contoh, misal tadi kita mengakses atau mau merubah nama mikrotik itu ada di sistem, di identity. Terus yang dirubah adalah parameter identitinya gitu ya, yang ininya. Diubah terus di oke, nanti dia berubah. Nah, di mana? Di terminal ini kita sudah lihat contoh-contoh ini, terus kita cari, tadi kan ngaksesnya ada di sistem ya. Kita cari di sini ada enggak sistem. Nah, ternyata di sini ada sistem. Nah, kita berarti bisa mengetikkan perintah sistem seperti ini. Nah, di enter, nanti dia akan masuk ke sistem. Setelah masuk ke sistem, kita sudah ada di dalam sini. Berarti menu-menu ini bisa kita akses. Nah, kalau misalnya lupa menunya apa aja, kita kembali lagi bisa menggunakan perintah memasukkan tanda tanya di sini. Tanda tanya otomatis, tanda tanya itu yang ini ya. Jadi ini diketik, otomatis ini keluar. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada menu-menunya, misalnya kayak tadi kita mau merubah menggunakan identity. Mana identity di sini? Nah, ini identity. Ternyata di sini juga ada identity. History juga ada, default configuration juga ada. Clock tadi jam itu juga ada. Jadi ini kita bisa ketikkan perintah. Contoh, saya masukkan perintah merubah dulu. Jadi identity seperti ini. Identity. Kalau dia salah, biasanya warnanya merah atau hitam biasa. Ya, tapi kalau begini itu ada di sini sesuai warnanya warna biru atau kalau dia misalnya ribut, nah itu berarti warna ungu. Nah, di sini juga warna ungu, gitu ya. Nah, kita coba misalnya tadi identity. Nah, kita sudah masuk nih di identity. Seharusnya kalau di Winbox itu tampilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang dirubah di sini hanya parameter identitinya saja atau namanya. Berarti di sini juga sama, yang hanya bisa dirubah yaitu name-nya saja. Nah, kalau kita tidak tahu perintahnya, lagi-lagi kita bisa memanfaatkan tanda tanya. Nah, kita ketik lagi tanda tanya di sini, set. Nah, sudah muncul perintah-perintah yang dapat dieksekusi, ya. Nah, kalau mau lihat, nah ini misalnya kita print ini gunanya untuk melihat nama mikrotik ini apa. Kita tinggal print seperti ini.
Nah, name-nya ternyata prac min jarcom. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, print ya, print. Jadi gunakan perintah print untuk melihat namanya. Nah, kalau untuk merubah itu bisa menggunakan perintah set. Nah, set seperti ini. Nah, perintah set kalau bingung setelah set apalagi yang diketik, kita tinggal set spasi tanda tanya lagi, tanda tanya. Nah, di sini propertiesnya adalah name. Nah, berarti setelah set ada name. Name sama dengan, nah di sini pakai sama dengan, mau dirubah jadi apa? Misalnya diganti jadi Jarcom Lab. Usahakan jangan pakai spasi ya, jangan pakai spasi, underscore atau tanda minus. Misalnya Jarcom Lab. Kita enter. Nah, otomatis di sini akan berubah menjadi Jarcom Lab. Kalau kita print, nah akan berubah jadi nama Jarcom Lab yang sebelumnya Prac Jarcom. Seperti itu. Nah, jadi kayak gitu kalau kita tidak tahu perintah, tidak tahu perintah-perintahnya apa aja, sehingga kita memanfaatkan help seperti ini. Nah, ini kita berada di identity. Identity itu tadi di sini. Mana identity ini? Nah, terus kemudian kan ini kalau sudah selesai, usahakan di close ya, di close seperti ini. Nah, kalau sudah di close kan dia hilang. Nah, ini juga sama. Ini harus di close, identity-nya harus di close. Caranya kita bisa langsung memasukkan perintah ini. Artinya nanti dia akan kembali ke menurut. Menurut tuh nanti menurutnya menu root ya. Root itu berarti di sininya nanti. Paling atasnya. Di enter. Nah, dia akan kembali ke sini. Ya, atau bisa juga seperti ini. Langsung. Nah, kalau kita hafal, ini kalau kita hafal perintah. Nah, kalau mau satu-satu mundurnya, itu pakai titik dua berturut-turut seperti ini, 2 kali. Nanti dia akan kembali ke sistem dulu. Kalau diketik lagi, dia akan kembali ke root seperti ini. Nah, jadi usahakan habis melakukan settingan, itu kita kembalikan lagi ke root. Gitu ya, ke rootnya. Ini rootnya maksudnya. Itu. Nah, kalau kita hafal sintak, itu sebetulnya dia kayak gini. System, identity, terus set, name, sama dengan misalnya jarcom.2 misalnya kayak gitu. Di enter. Nah, jadi bisa langsung sistem, identity, set, name, jarcom. Jadi urutannya ini harus kita pahami. Gitu ya. Jadi kalau mau lihat lagi sistem, habis itu identity, habis identity tadi identity, habis itu ada print. Nah, name-nya ternyata jarcom. Seperti itu tuh strukturnya kalau kita menggunakan CLI. Gitu ya, Command Line Interface. Yang penting dipahami itu adalah strukturnya. Jadi di mana kita nih maksudnya ada di mana? Kita ada di sistem, berarti kita di sini. Setelah di sistem kita mau kemana? Nah, misalnya ke lisensi. Ada enggak lisensi? Kita ke sistem. Habis itu kalau lupa ya enggak apa-apa, enter aja dulu. Nanti tombol help. Ada enggak lisensi? Oh, ini ada lisensi. Nah, berarti kita ke lisensi seperti ini. Masuk ke lisensi. Apa yang mau kita lihat di lisensi? Misalnya kalau di Winbox itu lisensi. Nah, ternyata ada ini, software ID dan serial number. Nah, kita cek aja di sini. Tanda tanya. Nah, ada perintah print. Nah, kita bisa print. Nah, ternyata print itu seperti ini. Isinya sama dengan yang ada di sini. Ada software ID. Nah, karena serial number-nya nggak ada, otomatis dia langsung ke expire. Tapi kalau ini ada isinya, nanti di sini akan tampil. Ya. Dia ada juga buy new key, ada get, ada import, output, dan ini. Khusus untuk ini, tombol-tombolnya. Itu contohnya. Ya, kita kembali lagi ke root-nya. Jadi, itu tadi cara merubah nama mikrotik.
Jadi system, identity, set, name, router office. Kalau ndak hafal ini, ya kayak tadi yang saya bilang, gitu ya. Masuk ke sistemnya dulu, habis itu cari help, bantuan gitu ya, baru identity. Terus selanjutnya ini backup. Nah, tadi kan kita backup pakai Winbox nih. Kita pakai Winbox system di file ya, shell backup. Nah, kita cari di pakai new terminal. Nah, terminal ini kita cek lagi pertolongan ada ndak langsung ke file. File kita cari seperti ini. File. Oh, ini ada file. Nah, mana tadi filenya? Kita ketik file dulu. Nah, seperti ini file, kita tanda tanya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di file seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita print. Print ini kita lihat listnya yang sesuai enggak yang ada di sini. Gitu ya. Print. Nah, sesuai ya. Ada skin, ada konfigurasi dasar titik backup, sama konfigurasi dasar. Dan pokoknya yang ada di sini nanti akan tampil di sini. Jadi, settingan file ini sebutnya tersimpan di file ini. Ya, tapi di sini kita hanya bisa melakukan pencarian, terus meremove atau menampilkan. Tapi kita tidak bisa melakukan backup di sini, kita di filenya. Nah, kalau mau melakukan backup, itu kita harus keluar dulu ke root-nya, seperti ini. Terus kita masuk ke menu sistem. Nah, di menu sistem ini akan ada menu backup. Tanda tanya lagi, ada menu backup. Nah, ini backup. Ya, ada menu backup, make a full system backup. Membuat backup untuk sistemnya. Nah, kita masuk ke menu backup seperti ini. Sorry, ada D-nya. Nah, kalau kita tidak tahu perintah selanjutnya sama, tanda tanya lagi. Nah, ada load, ada save. Save ini untuk melakukan backup konfigurasi, sementara load ini untuk melakukan restore. Nah, jadi kan tadi backup dan restore. Kalau di sini namanya save dan load. Kita save seperti ini. Nah, save tanda tanya lagi. Atau kalau tidak tahu, seperti ini. Langsung di enter. Nah, apa yang di save? Tidak ada yang di save. Kita lihat di sini ada daftar apa? Kalau tidak ada namanya, dia apa ini? Tidak ada filenya, ya. Nah, kita perintahnya begini, save tanda tanya. Nah, ternyata kalau nge-save itu harus ada name-nya. Nah, berarti seperti ini dia, save name sama dengan, nah pakai sama dengan ya. Nah, sama dengannya misalnya kita mau ganti, kita mau backup nama filenya apa? Misalnya saya backup namanya namanya gini, AAA. Saya enter, data save, ini konfigurasi backup save, namanya adalah AAA. Otomatis dia nanti berubah jadi AAA titik backup. Ya. Jadi kita bisa manfaatkan bantuan untuk mencari perintahnya. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi kalau secara struktur perintahnya adalah sistem backup save name. Jadi kalau saya ke root lagi, kita bisa mengakses dengan langsung seperti ini kalau kita hafal. Sistem backup. Habis itu apa tadi? Name. Habis itu sama dengan save dulu. Save name sama dengan misalnya BBB. Nah, di sini kita lihat ada enggak BBB. Nah, ini ada BBBB. Gitu ya. BBB. Oke, seperti itu untuk backupnya. Terus gimana ngerestornya? Ngerestornya seperti ini.
Restore-nya tinggal ganti, kalau tadi kan ada save, ada load. Nah, kalau restore-nya eh, berarti gini, sistem backup, backup tadi apa? Load, load, name-nya apa? Misalnya saya mau name-nya AAA. Nah, password-nya ada enggak? Tadi tidak, Pak. Kita tadi backup tidak menggunakan password ya. Harusnya ini diisi password-nya. Nah, harus diisi. Jadi, sebetulnya data itu gini. Nah, password-nya apa gitu ya. Nah, ini tadi diisi. Kita enggak isi tadi password-nya. Makanya kalau nggak diisi, langsung di-enter aja. Apakah mau restart? Otomatis kalau kita backup atau habis nge-restore, itu harus di-reset, harus di-restart lagi. Kita Y. Nah, sekarang statusnya mikrotiknya sudah, nah nih, lagi loading. Nah, ini otomatis terkoneksi. Kita tunggu. Oke, kita refresh. Sudah. Nah, ini masuk kembali. Saya connect. Nah, tuh. Itu backup dan restore kalau di command line. Itu sistem backup, set, name, konfigurasi awal. Nah, ini dia. Atau kalau restore, backup, load, name, konfigurasi awal. Nah, terus ada lagi satu. Uh, di sini dikasih keterangan bahwa backup dan restore itu disarankan untuk tipe mikrotik yang sama atau misalnya identik. Misalnya kalau kita menggunakan seri 941, kita cari yang mirip-mirip dengan 941, arsitekturnya tuh tipe apa. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau berbeda serinya, itu sangat tidak disarankan menggunakan backup dan restore. Biasanya digunakan export dan import. Ya, fitur export dan import. Nah, sebetulnya sama saja sebetulnya perintahnya. Nanti bisa menggunakan export terus compact gitu ya. Jadi misalnya perintahnya export. Kalau kita ketik perintah export, nanti akan ada semua settingan ini nanti akan di export. Nah, di export. Nah, kita lihat, kita tanda tanya ada compact. Jadi menggunakan perintah compact. Terus dikasih file. File name-nya sama dengan misalnya kita kasih nama apa ya? Settingan import, setting export misalnya seperti ini. Nah, di export otomatis di sini akan ada setting export. Cuma nanti di sini tipenya bukan lagi backup, tapi tipenya script. Nah, teman-teman bisa lihat bedanya nanti. Saya download dulu, saya taruh di desktop, kita download. Nah, apa bedanya export sama apa tadi? Backup? Bedanya itu di sini bahwa kalau diekspor itu tipenya adalah ekstensinya .rsc resource gitu ya. Kalau dibuka itu semuanya terbaca. Nah, ini yang maksud saya tadi, perintah-perintah ini, script ini bisa kita ketikkan langsung di misalnya di mana ya? Di command line gitu ya, di command line-nya. Nah, diekspor. Terus kalau sudah diekspor, di-download gitu ya, sama. Kalau mau di-import, kalau di-import perintahnya seperti ini. Nah, ekspor tinggal diganti dengan import. Cuma ini harus apa ya? Settingan. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ada pesannya. Import tanda tanya. Import ekstensinya cuma file name. Jadi import file name ya, file name ya. Ntar saya lihat dulu. Ya, file name sama dengan namanya apa tadi? Namanya setting export .rsc. Setting export
titik rsc seperti ini. Nah, biasanya dia muncul pesan bahwa settingan itu sebetulnya sudah ada. Gitu ya, artinya file itu sudah ada. Makanya dia muncul sini. Tapi kalau berhasil nanti script file load and executed successful, biasanya seperti itu. Itu dari export dan import. Perbedaannya di situ. Biasanya export dan import ini disarankan kalau dia berbeda tipe mikrotiknya. RB-nya seri berapa gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah. Nah, clock. Bagaimana mengatur settingan jam di menggunakan command line. Nah, sama ya seperti tadi. Eh, kan tadi kita ngakses clock itu di sistem di clock. Nah, sama, ini juga sama. Berarti kita harus pergi ke sistem dulu. Nah, ingat kalau tidak tahu apa yang mau diketik, tanda tanya. Nah, ada enggak sistem? Sistem tadi ada ya. Saya ketik aja sistem seperti ini. Nah, cari clock-nya Anda enggak? Tanda tanya lagi. Clock-nya, oh ini clock ada. Nah, berarti kita ketik clock seperti ini. Enter lagi. Karena kita enggak tahu misalnya apa perintah-perintahnya. Tanda tanya lagi. Nah, di tanda tanya ini ada export, get, manual, print, dan set. Nah, kita cetak dulu, kita lihat dulu. Ini sekarang jam dan tanggalnya tanggal berapa. Nah, ternyata ada time, time-nya 14.39, date, time zone, dan seterusnya ini. Nah, gimana cara ngerubahnya? Cara ngerubahnya adalah dengan menggunakan perintah set. Set seperti ini. Kemudian apa yang mau dirubah? Di sini yang dirubah cuma hanya 3, yaitu time, ada 4 ya, time, date, time zone auto detect, dan time zone name ini yang tadi saya bilang Asia Makassar atau waktu Indonesia Tengah. Nah, misalnya saya rubah time nih, set time seperti ini. Nah, rubahnya seperti ini, sama dengan, misalnya saya rubah jadi 11.2.30.200. Nah, kemudian di enter. Nah, kalau tidak ada error berarti ini settingannya sudah betul, set time 11.30. Nah, kita cek, kita print. Nah, ternyata waktunya sudah 11.30. Nah, tadi kan sudah jalan ya berapa detik. Nah, 11.37. Ya. Nah, kalau mau set date-nya lagi tinggal set date. Nah, ingat yang 3 huruf ini tadi. Nah, misalnya saya mau merubah bulan April. April itu berarti APR. APR saya kasih tanggal 27, saya kasih tahun 2020. Saya enter. Nanti berubah, kita cek print dulu. Ya, kita print, sudah berubah jadi April tanggal 27 tahun 2020. Nah, berubah. Terus time zone-nya mau kita rubah. Set time zone terus auto detect sama dengan, kalau ini cuma ada 2, yes or no. Misalnya saya rubah no. Oh, sorry, ada yang ketinggalan. Auto. Nah, ini warna hitam. Harusnya dia berubah jadi warna hijau. Nah, ini baru benar. Bentar. Sudah berubah. Kita print. Sudah berubah jadi no. Artinya kalau dia auto detect no berarti settingannya manual. Otomatis nanti time zone name-nya ini juga sudah tidak berlaku ya. Karena statusnya sudah no. Seperti itu. Nah, kalau mau lihat buktinya nanti kita cek di sistem di clock. Nah, ini sudah berubah jadi 11.3, tadi 11.30 ya. Nah, sudah berjalan 11.31. 27 April dan ininya sudah statusnya sudah tidak dicentang. Nah, ya, saya cek dulu, saya rubah dulu set time. Set time sekarang jam 14.42. Saya kasih 14.243.00 date. Bisa date sama dengan, oh enggak bisa. Enter, oh sorry, apa ini salah. Set time, ada spasi. Nah, nggak ada spasi, sorry. Set time, terus date-nya
Date sama dengan tadi berapa date-nya? Sekarang bulan September, bulan tanggal 30 2020. Nah, bisa nggak gini time zone auto detect sama dengan yes. Nah, sambung begini. Nah, bisa ya langsung. Jadi panjang begini dia. Kita lihat, kita print. Nah, sudah berubah jadi yes. Yang awalnya no jadi yes. Yang ini yang harus kita hafal ini, time zone name-nya. Kita ada di Asia di mana? Kalau dia tidak terdaftar, maka ini nanti tidak bisa berubah gitu. Nah, itu sekilas perintah-perintah dasar dari CLI. Semoga nanti teman-teman bisa memahaminya, mulai dari strukturnya. Terus kalau tidak bisa memahami, lupa sintaknya apa aja, kita bisa memanfaatkan tombol tombol help, help, IP, masuk ke IP. IP itu berarti di sini. Nah, IP. Kita enter IP, kita bingung mau apa yang mau disetting atau lupa perintahnya apa, help lagi. Nah, ternyata di IP itu ada address misalnya. Kalau IP address, nah, berarti IP address. Kita bisa masuk ke address. Enter. Nah, kalau lupa, nggak tahu sintaknya apa, tanda tanya lagi. Nah, lihat sini. Berarti kalau IP address add, berarti itu menambah sama dengan ini add. Berarti menambah IP address seperti itu. Seperti itu contohnya. Semoga teman-teman bisa pahami. Nah, di sini akan saya matikan juga menggunakan perintah. Jadi mematikan mikrotik menggunakan sistem. Nah, ini kalau kita sistem langsung begini di enter, ini tidak bisa dilakukan karena kita sedang ada di dalam IP. Artinya kita berada di menu ini. Sehingga tidak bisa mengakses ke sistem. Nah, kalau mau diakses sistemnya itu kita kembali lagi ke root. Satu kali aja baru ke sistem. Kalau perintah shutdown itu kita cek dulu help. Ada enggak shutdown? Shutdown, ini ada shutdown. Jadi langsung shutdown seperti ini. Shutdown. Nah, kita lihat nanti di kita lihat shutdown. Enter. Ada perintah yes atau no? Yes. Nah, otomatis dia terclose. Ini juga nanti otomatis disconnect. Seperti itu teman-teman tentang review materi chapter ketiga masih tentang konfigurasi dasar dari Mikrotik menggunakan Winbox dan memanfaatkan command line interface. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.